Bapak Insinyur Joko Widodo, Sugeng Rawuh Bapak, terima kasih sudah hadir dan pakai baju BPRI. Untuk Mas Menteri juga pakai baju BPRI, terima kasih. Jangan-jangan ini memang kita punya jatah semuanya. Ketua Umum PGRI dan tentu seluruh keluarga besar yang hadir, kita doakan Ketua Umum segera sehat, biar semangat terus. Dan tentu saja kawan-kawan saya, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang hari ini hadir, dan seluruh pejabat yang hadir, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi negara tidak ada kerugian yang melebihi besarnya kehilangan para guru. Sama halnya tidak ada keuntungan yang melebihi besarnya keberadaan para guru. Tentu kita sudah berkali-kali mendengar kisah bagaimana Jepang telah dihantam oleh bom atom di tengah kehancuran dan banyaknya korban yang meninggal pada saat itu. Pemimpin tertinggi Jepang justru menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Guru, Bapak Ibu sekalian, sosok pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang pada saat itu untuk kembali mengawal kebangkitan. Setelah dilakukan pendataan guru pada saat itu yang tersisa kira-kira 45.000. Dari 45.000 guru itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan yang dialami Jepang pada saat ini. Cepat sekali. Pertanyaan sederhana kira-kira begini, bisa nggak sih kita menyamai capaian Jepang itu dengan kekuatan guru? Bisa nggak sih spirit Jepang itu kita tiru? Dengan 3,3 juta guru di 217.283 sekolah serta 265,5.000 dosen yang ada di 3.975 perguruan tinggi, mestinya kita sanggup melakukan itu dan mewujudkannya. Meskipun kesulitan ada, tantangan ada, dan kalau kita melihat setelah program sekolah garis depan dan guru garis depan yang menjadi ikhtiar untuk pemerataan akses pendidikan, Bapak Ibu, pemerintah pusat melanjutkan dengan melahirkan program Merdeka Belajar. Dengan program itu ruang belajar mengajar serta pertukaran pikiran antara guru dan murid menjadi lebih intensif, dan disinilah peran dan kualitas guru menjadi nomor satu. Fasilitator untuk ini. Ya, meskipun terkadang buat siswa guru itu ya menjengkelkan, PR-nya banyak, tugasnya tumpuk-tumpuk, buahnya orang. Tapi berkat semua itu ada seorang Pak Jokowi yang bisa menjadi presiden. Ada saya yang bisa berdiri di sini. Ada mas menteri yang bisa menjadi menteri tentu saja. Dan ada kita semuanya karena guru. Maka siapapun yang akan melakukan pembangunan terlebih dahulu harus membangun pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi. Dan guru lah yang akan menjadi pemegang kunci berkualitas atau tidaknya sebuah generasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Presiden yang sangat saya muliakan, yang mesti kita sadari pada hari ini adalah dunia pendidikan bukan sekedar ruang untuk mencetak karyawan. Dunia pendidikan adalah ruang terbesar untuk mengangkat derajat kemanusiaan. Dan pada titik inilah peran guru sesungguhnya yang harus memahami potensi kemanusiaan yang terbesar yang ada di setiap siswa. Tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa pandai matematika atau fisika. Tidak ada kok yang mewajibkan semua siswa menguasai ekonomi atau geografi. Tidak ada itu.
Siswa punya potensi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memaksakan murid untuk menguasai semua ilmu, sebagaimana kita tidak bisa mengajari ikan untuk terbang ataupun burung untuk berenang. Biarkan pada pilihannya. Apresiasi saya yang kedua setelah suara yang merdu tadi adalah tari-tarian dan musiknya live loh tadi. Makasih ya Pak Mudi, sudah dibantu. Jadi kita mendapatkan pertunjukan yang luar biasa, yang bagus, karena mereka punya talenta yang hebat. Tetapi Bapak Ibu, kita nggak fair jika ngomong tentang pembangunan dunia pendidikan tapi melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajarnya. Sabar, aku sudah yakin loh. Kalau saya ngomongnya pendidikan, tepuk tangannya keras. Ngomong pendapatan, apalagi. Bahkan kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa lebih diterima dibanding beda pendapatan. Ayo. Jadi, Bapak Presiden, waktu peringatan Hari Guru tingkat provinsi kemarin, teman-teman guru banyak yang mengeluh soal P3K. Kira-kira gini Pak, wah Pak, katanya mau ada pengangkatan 1 juta P3K. Itu, Bu guru diutamakan, katanya begitu. Dan tentu saja, saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini juga menerima curhat seperti itu di tempat masing-masing. Apalagi para kepala daerah pasti mendapatkan curhatan-curhatan itu. Tapi saya punya datanya loh Bapak Ibu. Kita nggak usah khawatir. Saya yakin target itu pasti akan terlampaui, apalagi jika kita melihat 2021, catatan saya Mas Menteri, ya, ada kurang lebih 300.000 pengangkatan. 2022 kira-kira 319.000. Saya yakin tahun depan ini akan ada peningkatan dan insya Allah tahapan-tahapan itu akan kita lalui, dan kita di Jawa Tengah ini, Mas Menteri, kita telah melatih 5.788 guru P3K. Dan 31 Oktober kemarin kita buka lagi penerimaan P3K. Ini kira-kira ada 4.600 lowongan yang kami masukkan, ada sebanyak 4.361 orang. Jadi masih ada kira-kira 5.546 guru honorer yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja di kabupaten kota pasti mengalami hal serupa. Pak Presiden, waktu kemenangan ini diberikan kepada kami, satu yang saya ingat, karena banyak yang komplain saat itu adalah bagaimana guru honorer bisa mendapatkan minimum UMK, minimum saja. Maka di hari Guru kemarin saya meminta pada kawan-kawan bupati wali kota, bisa nggak ya alokasi anggaran kita berikan minimum kok, nggak banyak-banyak, minimum UMK. Kalau di provinsi UMK plus 7,5 sampai 10%. Itu saja senangnya minta ampun, apalagi bisa lebih dari situ. Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang risih karena guru-guru tanya ini, sampai saya tulis ini, Pak, cicilan kita bulan depan bagaimana? Ayo yang SK-nya sudah ada di angkat tangan. Ayo, kelihatan. Dan saya senang ketika kemudian guru tetap mengajar, tidak pernah kemudian menyerah, meskipun saya paham betul atas keluhan itu, tapi ikhtiar tidak pernah berhenti karena dua hal. Di samping semangat punya inovasi dan punya kreasi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nasib siswa pun demikian. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM, maka yuk kita dorong. Vocational School hari ini menjadi pilihan yang penting. Ketika kemudian industri mulai masuk, kadang-kadang suplai tenaga kerja kita kurang karena kualitasnya kurang. Makasih Pak Presiden, yang ada di Batang kita barengi dengan SMK yang kira-kira kita akan menempelkan pada industri sekaligus menjadi teaching industry dengan harapan jaraknya tidak terlalu lebar. Dan alhamdulillah kita lagi uji coba Pak, sudah berjalan hampir kurang lebih 6 tahunan. Kami cari keluarga miskin, kami sekolahkan Pak,
kami punya 3 SMK boarding school, kita gratiskan semuanya. Dan saya terharu betul beberapa di antara mereka di Ijon. Yang saya terharu betul, Pak Presiden, Pak Menteri, mereka lapor kepada saya, Pak Ganjar, utang orang tua saya sudah saya cicil. Pak Ganjar, orang tua saya sudah saya bikinkan rumah utang. Pak Ganjar, saya sudah nabung untuk orang tua saya biar bisa naik haji. Mengharukan sekali. Selamat Hari Guru, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.